Pemirsa Lingkar Jatim, sejumlah masyarakat Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bangkalan, Selasa, tanggal 7 Maret tahun 2023. Mereka mendatangi DPRD Bangkalan untuk mengeluhkan terkait pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa di Desa Arosbaya. Mereka menilai, panitia pemilihan kepala desa, Desa Arosbaya tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal itu lantaran P2KD Desa Arosbaya tidak mempublikasikan tahapan Pilkades. Bahkan sekretariat P2KD terkesan disembunyikan, sehingga masyarakat setempat mengadukan hal itu ke Komisi A DPRD Bangkalan. Taruh di bawahnya nama Al-Firsar Al-Fatama ini. Setelah selesai diverifikasi administrasinya pada jam 15.32 saya bilang ke panitia, Mas, sekarang jam sudah 15.32, gimana? Ditutup Pak? Oh oke, bagus, ditutup. Nah, karena ini berita sudah ditutup Mas, oh oke. Berarti tidak ada pendaftaran lagi. Jadi saya tanya, tadi panitia bilang kalau sudah ditutup akan saya umumkan siapa saja yang telah mendaftar. Ya, ternyata panitia masih telepon sana telepon sini gitu. Saya masih nunggu, biar saya tunggu aja sampai saya dapat siapa saja. Ternyata terakhir jawaban panitia masih menunggu Musbika ke sini. Oh oke, saya tunggu. Ditunggulah sama saya. Setelah ditunggu, langsung Bapak Polsek di depan saya bilang, siapa yang tanya tadi? Saya Pak. Itu kata saya ke Bapak Polsek. Apa Mas permasalahannya? Saya ceritakan yang kayak tadi itu Pak. Nah, jadi setelah banyak kejadian seperti itu, karena ada dari Komisi A datang, Bapak Mahmudi, saya kirim aja itu. Nah, ini sebuah kronologi yang saya alami. Maka saya minta gimana enaknya pada forum ini tergantung pada pimpinan sidang. Terima kasih. Adalah ada bukti otentik rekaman video bahwasanya ketua PFPKD mengakui adanya suatu kesalahan dalam penetapan prosedur SOP. SOP itu tidak dapat diganggu gugat saklek hukumnya. Nah, di situ sudah ada terkait bukti pengakuan kesalahan secara SOP, juga apa-apa aja yang terlampir kesalahannya sudah disampaikan oleh Bapak saya tadi juga ada kejanggalan-kejanggalan pada tanda tangan yang tidak ada tanda tangannya. Jadi sudah tidak sesuai SOP. Ya. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, HI mengatakan, tahapan Pilkades ini sudah diatur dan P2KD tinggal melaksanakan tahapannya sesuai aturan. Menurutnya, kekurangan P2KD Desa Arosbaya adalah tidak mempublikasikan tahapan Pilkades, sehingga muncul pertanyaan dari masyarakat. Dengan kejadian itu, dia mengimbau kepada seluruh P2KD desa yang melaksanakan Pilkades di Bangkalan agar melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panas di dalam ini sebenarnya tidak ada yang panas. Kalau masalah tahapan itu kan sudah jelas, tahapan itu yang ngatur kan PPKD. Ya, P2KD itu hanya melaksanakan tahapan apa yang sudah ditetapkan oleh PPKD. Mungkin kesalahan mereka dalam tanda kutip kesalahan, seharusnya memang mulai dari pendaftaran sampai tahapan itu dibuatkan banner sehingga diketahui oleh banyak orang di desa yang bersangkutan, sehingga mereka bisa mengakses informasi tentang tahapan P2KD itu. Kan sudah saya sampaikan tadi, kesalahan dari panitia itu tidak membuat banner tentang
tahapan pilkades di desa yang bersangkutan. Begitu. Karena ini baru proses pendaftaran, maka ke depan harus dibuatkan. Mungkin memang terbentur masalah dana, karena memang dananya belum cair kan sampai detik ini. Bisa jadi kalau dibandingkan dengan desa lain kok ada, ya mungkin berdua senah, kalau tahu di mabes senah kan begitu. Terus atensi dari Komisi A sendiri Pak terkait dengan apa ya, kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini seperti apa Pak? Kembalilah kepada rel, ya. Laksanakan tahapan pilkades ini sesuai dengan aturan yang ada. Jangan pernah keluar dari rule yang sudah ada, mulai dari undang-undang sampai ke perbu. Kalau mau tidur pasca, kalau mau bisa tidur pasca pelaksanaan pilkades ini. Karena kalau melenceng ada masalah, ya akan bermasalah terus. Ya. Sementara itu, tim fasilitasi pemilihan kepala desa, Muhammad Mubarok mengatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti semua P2KD agar melaksanakan tahapan pilkades sesuai aturan. Dia mengaku, kejadian itu akan dikaji di internal TFPKD. Jika memang kejadian itu dianggap ada yang keluar atau melanggar aturan, maka pihaknya akan menggunakan haknya, yakni supervisi. Ya, terkait dengan pengangkatan dan permasalahan perangkat desa itu memang kami sebagai TFPKD. Cuma saya ingin menanggapi perihal yang sesuai dengan job desk kami di TFPKD itu. Artinya mulai dari tahapan ya, kita di BIMTEK itu sudah menyampaikan. Di BIMTEK kita keliling semua kecamatan sudah menyampaikan bahwasanya teknik tahapan seperti ini sampai ketika proses penetapan itu sudah kita sampaikan. Lah tadi ini sebenarnya ada yang kurang yang tidak dipenuhi oleh panitia. Kalau memang faktanya seperti di forum tadi itu ya, semisal kantor sekretariat P2KD itu yang dianggap itu terlalu sembunyi-sembunyi, kemudian tidak ada baliho yang memaktubkan terkait dengan kapan waktu pembukaan pendaftaran, termasuk kemudian syarat-syarat administrasi yang dilampirkan atau ditulis di banner itu sebenarnya sudah keluar dari perbuk. Berarti ada indikasi ketidaknetralan panitia ya? Kita tidak bisa menyimpulkan sedini. Artinya forum ini akan kita kaji di internal TFPKD. Kalau memang itu dianggap ada hal yang keluar dari rule of game, maka kita akan menggunakan hak. Karena kita diamanahkan oleh perbuk itu ada hak supervisi. Kita akan melakukan supervisi ke bawah. Sejauh hasil supervisi itu membuktikan, maka kita akan memberikan rekomendasi kepada Pak PLT Bupati, biar Pak PLT Bupati nanti yang memutuskan. Karena kalau berbicara sanksi, TFPKD tidak punya sanksi, Mas. Jadi kita misalkan ada salah nih, kemudian langsung memberikan sanksi kepada P2KD, bukan ranah kami itu. Ranah kami adalah melakukan supervisi ketika ditemukan ada permasalahan. Dan hasil supervisi itu kita akan jadikan sebagai bahan rekomendasi kepada Pak PLT Bupati, biar Pak PLT Bupati nanti yang termasuk panitia mengisi dalam bentuk nama hanya tanda tangan itu proses seperti makanya tadi saya sudah sampaikan gitu ya, Kak Mahmudi senyum-senyum itu kan sampean lebih paham lah. Yang namanya ngisi daftar hadir itu ya biasanya nama dulu baru tanda tangan itu ya. Dari Bangkalan, tim liputan Lingkar Jatim memberitakan.